Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Legina Yolanda dari kelas 12 MIPA 1. Saya ingin menjawab pertanyaan dari teman saya. Jelaskan pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya tadi. Saya akan menjawab pengaruh positifnya terlebih dahulu. Yang pertama, aspek politik. Kemajuan iptek membuat nilai-nilai seperti kebebasan, demokrasi, dan keterbukaan berpengaruh terhadap kemajuan pikiran dan partisipasi bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini akan menjadi alat kontrol yang baik bagi keberlangsungannya pemerintah yang bersih, jujur, adil, dan mampu menerima aspirasi dari masyarakat secara baik. Yang kedua, aspek ekonomi. Dalam sisi ekonomi, kemajuan iptek berpotensi mendorong penanaman modal asing, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan kesempatan dan devisa kerja serta dan makin terbukanya pasar internasional untuk produksi di dalam negeri. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Muncul internet dan gadget yang canggih telah mempermudah seseorang memperoleh informasi dari manapun dan kapanpun. Ini juga berperan dalam peningkatan efisiensi dalam aktivitas sehari-hari. Yang keempat, aspek hukum. Kemajuan iptek akan memberikan efek pada pertahanan dan keamanan supremasi hukum, demokrasi, dan tuntunan hak asasi manusia atau HAM semakin menguat. Di samping itu, tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih transparan, profesional, dan lebih bertanggung jawab juga makin menguat. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh negatif. Yang pertama, aspek politik. Dengan berkembangnya iptek, maka tidak menutup kemungkinan nilai-nilai seperti kebebasan demokrasi dan keterbukaan bisa disaksikan oleh masyarakat. Hal ini bisa membuat terganggunya stabilitas politik di dalam negeri. Yang kedua, aspek ekonomi. Dalam bidang ekonomi, perkembangan iptek bisa merugikan lantaran dapat meningkatkan perdagangan bebas yang membuat terdesaknya produk lokal, timbulnya kesenjangan sosial akibat adanya persaingan bebas, kemungkinan perekonomian negara untuk dikuasai pihak asing, dan lebih buruk mekanisme pengaturan ekonomi sepenuhnya diatur oleh pasar sehingga pemerintah hanya sebagai regulator. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Kemajuan iptek ini dapat memunculkan sifat hedonisme maupun gaya hidup konsumtif dan individualisme. Hal ini tentu saja memicu adanya kesenjangan sosial jika seorang tidak mampu menerima pengaruh iptek dengan baik. Yang keempat, aspek hukum. Kemajuan iptek di bidang hukum dikhawatirkan akan memunculnya tindakan anarkis dari masyarakat yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, ketahanan maupun kestabilan nasional. Oleh karena itu, perlu adanya solusi dalam menghadapi pengaruh iptek terhadap sebuah negara sehingga kemajuan teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.